Katy Perry mengcopy banyak hal dari Nika Ardila, mulai dari musik, foto, pose, serta pakaian. Yang jadi pertanyaannya adalah, ini orang hanya menggemari atau sedang memuja? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas tentang seorang artis asal Indonesia, almarhum ya tepatnya ya, penyanyi gitu, yang bernama Nika Ardila. Nah, akhir-akhir ini banyak banget heboh gitu ya, seorang wanita yang sangat mirip dengan Nika Ardila, sampai-sampai dia viral di jagat sosial media dan disebut sebagai reinkarnasi dari sang almarhum Nika Ardila ini, Siti Aisyah Mardia Amelia, atau yang sangat akrab disapa dengan Amel. Nah, remaja ini tiba-tiba saja viral lantaran wajahnya sangat mirip dengan penyanyi era 1990-an yaitu Nika Ardila, geng. Sosok dari Amel ini pertama kali ditemukan oleh seorang street photographer yang sedang berada di duku atas. Fotografer ini bernama Taufik. Nah, si fotografer ini kaget banget gitu ketika melihat Amel, di mana dia merasa Amel ini mirip banget, super mirip dengan sosok Nika Ardila. Netizen pun banyak dibuat bernostalgia dengan kemiripan dari Amel dan Nika Ardila ini, dimana mereka melihat sosok dari penyanyi kelahiran Bandung ini benar-benar plek-plekan 100% berada di tubuh Amel gitu ya. Dan bahkan sekarang nih Amel ya sudah bisa dikatakan menjadi seorang selebgram, dimana dia memiliki follower sebanyak 230.000 ya sampai detik kita syuting ini. Jadi benar-benar fenomenal nih orang gitu ya. Nah, sejak lama nih geng ya, Bandung ini menjadi pusat kultur dari anak-anak muda. Tak heran kalau banyak musisi yang lahir dari Bandung gitu ya. Nah, salah satunya itu Nika Ardila. Ini adalah sosok penyanyi Indonesia yang berasal dari Bandung. Nah, namun sayang penyanyi yang menyanyikan Bintang Kehidupan gitu ya, judul lagunya, itu bertemu dengan ajal alias meninggal dunia pada kecelakaan di tanggal 19 Maret 1995, geng. Jadi kurang lebih sudah 26 tahun mendiang Nika Ardila ini meninggal dunia. Dimana sehari sebelum kejadian itu, almarhum Nika Ardila ini bersama manajernya yang bernama Atun itu melakukan perjalanan dari Bogor ke Bandung, dan mereka melakukan perjalanan pada malam hari, tepatnya jam 8 malam gitu ya. Dan mereka sampai di Bandung itu sudah tengah malam, geng. Nah, ini kronologi pada awal kejadian nih, geng. Awalnya sesampai di Bandung, mereka itu mampir dulu ke rumah kediaman keluarga Nika Ardila nih, geng. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah itu mereka melakukan pertemuan dengan penyanyi-penyanyi lain. Nah, pada awalnya dia itu bertemu dengan Gugun Gondrong di Hotel Jayakarta. Baru setelah itu dia mampir bertemu dan ngobrol bersama Titi DJ. Barulah pada jam 3 pagi dini hari, ini udah jam-jam ngantuk gitu ya. Tiba-tiba saja Nika dan manajernya ini mampir ke restoran Kintamani untuk makan gitu. Lalu setelah itu dia sempat balik lagi ke Hotel Jayakarta buat ngobrol sama Om Gugun Gondrong. Barulah pada pukul 5.30 pagi, ini jam-jam yang sangat-sangat ngantuk, mereka baliklah dari Bandung ke Bogor. Nah, di saat itu manajernya Atun itu meminta Nika untuk gantian nyetir gitu. Jadi biar Atun yang nyetir di situ ya. Nah, ini dikarenakan ya manajernya ini beranggapan kalau jadwalnya dia kan lagi padat-padatnya gitu ya, Nika Ardila lagi padat-padatnya jadwalnya dan lagi capek-capeknya gitu, jadi mudah ngantuk dan dia minta gantian. Namun sayangnya Nika Ardila tidak mau gitu, dia maunya tetap dia yang nyetir gitu ya, karena dia nggak enak gitu, geng, sama si manajernya Mbak Atun ini. Nah, perjalanan pulang mereka dari Bandung ke Bogor ini agak terburu-buru dan tergesa-gesa dikarenakan almarhum Nika Ardila itu ada syuting, geng, jam 8 pagi. Nah, tiba-tiba aja dalam perjalanan sesampai di Jalan Riau atau Jalan Raden Edi Marta Dinata, tiba-tiba aja mobil mereka tuh terhalang sama mobil merah yang berjalan pelan gitu, geng. Di pagi itu suasana Bandung tuh masih sepi banget gitu. Ya namanya masih pagi ya, geng. Nah, Nika Ardila karena dia terburu-buru, dia berinisiatif untuk nyalip mobil merah tadi, dan tiba-tiba aja dari arah yang berlawanan
berlawanan, gak disangka-sangka ada mobil Daihatsu TAF yang melaju sangat kencang dari arah yang berlawanan. Langsung aja tiba-tiba Nika Ardila langsung banting setir ke sebelah kiri, dan disitulah kejadian kecelakaannya terjadi, di mana Nika Ardila bersama manajernya menabrak sebuah pohon serta menabrak pagar beton bak sampah, geng. Lalu posisi Nika Ardila di saat itu tidak memakai sabuk pengaman. Nah, pada kecelakaan itu mereka cukup parah luka-luka yang terjadi dan mereka sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit manajernya Atun selamat dan mengalami amnesia. Jadi sayangnya dia lupa kejadian yang sebenarnya. Sementara Nika Ardila meninggal dunia, geng. Nah, lalu timbullah banyak cerita-cerita yang aneh-aneh atas kematian Nika Ardila ini. Para penggemarnya merasa curiga kenapa Nika Ardila meninggal di puncak kejayaannya atau puncak ketenarannya, geng. Hal ini pun menjadi perbincangan di kalangan para fans gitu ya. Nah, salah satunya ini ada seorang yang bernama Tirto melakukan mewawancarai beberapa anggota fans dari Nika Ardila. Mereka mengatakan kalau Nika Ardila ini, geng, gak meninggal di tempat kejadian perkara, tapi dia sempat dibawa ke rumah sakit dulu dan meninggal di perjalanan. Nah, dan juga banyak berita simpang siur tentang jam terjadinya kecelakaan ini. Ada yang bilang jam 6 pagi, ada yang bilang jam 5.45, bahkan ada yang bilang terjadinya jam 3 pagi. Namun sebuah fakta mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, mobil yang dikendarai oleh Nika Ardila bersama manajernya ini, geng, itu sempat bocor ban dulu. Nah, dalam perjalanan itu mereka itu menggunakan ban cadangan. Namun kabarnya ban cadangan yang digunakan itu ukurannya tuh lebih kecil dari ban normal lainnya. Nah, hal inilah yang disangkut pautkan salah satu hal yang menyebabkan Nika Ardila kecelakaan. Namun belum ada berita pasti gitu ya, geng. Kayak itu bocornya tuh bocor dalam perjalanan kah, atau justru sebelum kejadian itu apakah ada yang ngebocorin bannya sampai akhirnya harus mengganti ban cadangan. Itu nggak tahu ya berita sebenarnya kayak apa. Yang tersebar di dunia maya gosip-gosip yang nggak jelas tuh dibilang tuh ada yang ngebocorin katanya gitu. Nah, namun nih, geng, dalam kecelakaan ini almarhum Nika Ardila mengalami luka-luka yang cukup parah di kepalanya dan memar-memar di bagian dada gitu ya. Bener-bener sangat tragis kejadian kecelakaan ini. Nah, terus ada sebuah rumor di mana para fans mengatakan kecelakaan Nika Ardila ini bukan semata-mata murni kecelakaan. Namun ada yang mengisukan kalau ini telah direncanakan dikarenakan almarhum sempat bermasalah dengan salah satu cucu mantan presiden kita, Bapak Soeharto. Bahkan kabar ini mengatakan kalau Nika Ardila ini sempat ditodong pistol oleh cucu yang bermasalah dengan dia ini gitu ya. Namun klaim ini belum bisa dibuktikan sama sekali, hanya sekedar menjadi isu, geng. Jadi belum ada bukti konkret, tidak ada rekaman CCTV, tidak ada pengakuan yang jelas gitu. Jadi hanya sekedar isu yang tersebar. Dan ada juga yang mengatakan kalau kecelakaan ini terjadi gara-gara Nika dan manajernya katanya minum alkohol. Namun di situ tidak terbukti, geng. Karena walaupun pada saat mereka ke Bandung itu mereka sempat ke klub malam alias diskotik yang bernama Polo. Di sana Nika Ardila sama sekali tidak minum alkohol. Jadi dia clean, tidak sama sekali di bawah pengaruh alkohol gitu ya. Nah, hal ini makin diperkuat dengan hasil visum pihak kepolisian di mana Nika Ardila sama sekali tidak ada alkohol di dalam tubuhnya, dan kenyataannya juga dia di diskotik tersebut hanya memesan orange juice alias jus jeruk gitu. Nah, namun keanehan dan kejanggalan lain dari kejadian kecelakaan ini yaitu dikatakan kalau mobil dari Nika Ardila ini menabrak pohon beringin dan pagar beton bak sampah. Namun anehnya yang hancur justru bukan bagian depan dari mobil, malah bagian samping mobil gitu. Justru yang rusak itu sisi kanan, itu merupakan sisi dari sang pengemudi, yang dimana di saat itu yang mengemudi adalah Nika Ardila gitu ya. Dan itu mengalami rusak yang sangat parah di bagian itu, geng. Tapi kan katanya mobil ini menabrak dari depan, tapi kenapa justru bagian sisi kanan kemudi yang rusak parah? Ini aneh banget. Banyak yang tak menyangka sosok Nika Ardila yang begitu bertalenta dan cantik gitu ya meninggal di usia muda. Bahkan majalah Asian Week menafsirkan Nika di dalam sebuah kalimat satir dengan bunyi "In death she soared," alias di dalam kematian ia bersinar. Jenazah Nika Ardila dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat dengan diantarkan oleh ribuan fansnya serta teman-teman dari selebriti yang lain. Fans garis keras
keras dari Nike Ardila bahkan masih berada di kediaman Nike setelah beberapa hari kematiannya. Bahkan pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember, ratusan dari penggemar Nike Ardila melakukan ritual khusus di makam Nike Ardila, geng. Sebegitu cintanya para penggemar terhadap sosok Nike Ardila. Nah, biasanya mereka mengawali ritual khusus ini ke tempat kejadian kecelakaan. Lalu mereka baru melakukan ziarah ke lokasi pemakaman dan mereka juga menyanyikan bersama lagu-lagu dari Nike Ardila, geng. Momen dari para penggemar melakukan doa di makam Nike Ardila setelah menempuh perjalanan yang beratus-ratus kilo jauhnya, itu adalah salah satu bukti betapa cintanya para penggemar terhadap sosok Nike Ardila, dan sosok legenda yang sangat-sangat menginspirasi dan benar-benar aset bangsa gitu ya, telah pergi untuk selama-lamanya. Dan kalian pernah nggak dengar lagu dari Katy Perry yang ini? Dan sempat Katy Perry ini dikabarkan sebenarnya adalah seorang penggemar dari Nike Ardila. Hal ini terlihat dari beberapa postingan dan bukti-bukti kuat di mana Katy Perry mengcopy banyak hal dari Nike Ardila, mulai dari musik, foto, pose, serta pakaian. Yang jadi pertanyaannya adalah, ini orang hanya menggemari atau sedang memuja?